Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah. Bagaimana Pak Baron? Bisa kita mulai? Pak Baron, apa sudah silakan, bisa kita mulai? Silakan. Baik. Sebelum masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu demi kelancaran ibadah kita pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya dalam ibadah daring, di ibadah keluarga daring GPB Cipecang malam hari ini 15 September 2015. Dan untuk tertibnya ibadah, Bapak Ibu bisa membuka kamera jika memungkinkan. Dan yang kedua, saat mulai mikrofon harap dimatikan kecuali jika ada diskusi dari pelayan firman bisa dinyalakan. Dan jika ingin bertanya atau menanggapi, bisa melalui emotikon melambaikan tangan atau mengajukan diri dengan mic dinyalakan. Dalam pujian jemaat bernyanyi di rumah dengan posisi mic mati bersama dengan keluarga dan suara musik dan pemandu lagu yang akan nyala di Zoom. Untuk lainnya bisa mengikuti alur IRT ini. Baik, kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita bersaat teduh sejenak, saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur untuk memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah malam hari ini ialah Penatua Baron Samuel P. Sitompul. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya sebab kasih setia-Nya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bercahaya
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami dalam ibadah rumah tangga GPIB Cipecang secara daring. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarlah hati kami terbuka menerima perintah-Mu, terlebih memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup beriman hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam pujian Mazmur. Pujian Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 145, Mazmur 145 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-13 yang akan saya bacakan secara berbalasan dengan perwakilan jemaat Bung Markus Detan. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 yang menyatakan, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam setiap perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian pembacaan Mazmur. Mohon maaf, pembacaan Mazmur yang sebelumnya tadi terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Kita masuk dalam nyanyian. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang mau menggalinya. Kita masuk dalam pemberitaan firman oleh pelayan firman Bapak Penatua Baron Sitompul. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu GPIB Cipecang dalam ibadah rumah tangga malam hari ini, Bapak. Mengucapkan terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami sepanjang hari ini, Bapak. Dan sebentar kami juga akan membaca sebagian daripada firman-Mu
Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami masing-masing, sehingga apa yang kami baca dan kami dengar dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan firman kita malam hari ini diambil dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan 15. Saya ulangi. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 15. Yang menyatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebab sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Salam Bapak Ibu sekalian. Shalom. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, pengajaran kekristenan di masing-masing tempat pastilah memiliki sejarah masing-masing. Dan bisa kita contohkan ketika awal masuknya kekristenan di tanah Batak contohnya, di mana beberapa negara mengutus orang-orangnya. Misalnya yang dari Inggris, mereka mengutus 3 orang pada tahun 1820 dan masuk melalui Bengkulu. Mereka berjalan sampai ke tanah Batak, tepatnya di daerah Silindu. Tetapi mereka yang datang tidak diterima oleh orang Batak yang ada di Silindung karena mereka berbeda baik bahasa maupun adat istiadatnya. Tapi tidak mengurangi juga gereja-gereja yang ada di Amerika untuk kembali mengutus. Mereka mengutus Munson dan Liman di tahun 1834.
yang masuk melalui Sibolga dan menuju ke lembah Silindung. Tapi mereka dihadang oleh Raja Panggalamai, tepatnya di sekitaran Lobupining. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedua orang ini dimakan oleh raja dan rakyat Raja Panggalama ini. Ada juga negara Belanda juga mengutus orang pergi juga mengajarkan kabar kekristenan ke tanah Batak yang bernama Pan Afelt. Orang ini pintar dan bisa berbahasa Batak, juga mengerti adat istiadat setempat, sehingga dia diterima oleh orang-orang yang ada di situ, dan dia juga masuk melalui Sipirok, tepatnya di Tapanuli Selatan, dan mengangkat di sana 2 orang untuk menjadi pengikut Kristus, yaitu Yakobus Tampu Bolon dan Simon Siregar. Tidak lama kemudian, Bapak Ibu, datanglah Ludwig Ingwer Nommensen di tahun 1862. Dia masuk melalui Padang dan menetap di Barus. Dia belajar bahasa Batak, adat istiadat, dan kondisi sekitar yang ada di lingkungan tersebut. Barulah pada tahun 1864 dia masuk ke daerah Silindung, di mana dia diterima oleh seorang raja yang bernama Pontas Lumbantobing. Dan dialah Raja Batak pertama yang dibaptis. Kepentingan Nommensen untuk mengabarkan Injil ke tanah Batak, dia meminta bantuan kepada Raja Pontas ini, tetapi di dalam perjanjian mereka bahwa Raja Pontas ini tidak bertanggung jawab dengan keamanan si Nommensen. Jadi keselamatannya Nommensen sendirilah yang menanggungnya. Nommensen di awal-awal memang tidak bisa langsung diterima. Karena apa? Karena masyarakat sekitar itu dia merupakan bala bagi orang-orang yang ada di sekitar situ. Pada suatu waktu diadakanlah pesta adat nenek moyang di gunung namanya Siatas Barita. Dalam pesta ini akan diadakan penyembelihan korban. Dan pada saat itu korban yang diminta adalah putri Raja Pontas, di mana seorang dukun yang bernama Sibaso dengan bacaan-bacaan mantranya meminta kepada Raja Pontas untuk mengorbankan anaknya. Nommensen ada pada saat itu dan langsung maju ke depan dan berkata, roh yang berbicara melalui orang itu sudah banyak memperdayai kalian. Itu bukannya roh Siatas Barita, nenekmu, melainkan roh jahat. Masakan nenekmu menuntut darah salah satu dari keturunannya? Sibaso terhenyak dan jatuh, tetapi dia bilang, bunuh orang itu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus dalam perikop bacaan kita menjalankan tugasnya sebagai rasul dengan hati yang tulus. Hal ini tampak dari interaksi yang terjadi antara Paulus dengan jemaat-jemaat. Ia sangat peduli terhadap situasi dan keadaan yang terjadi. Maka Paulus datang kembali ke kota Korintus karena di sana ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena jemaat di tempat itu dihasut oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Mereka mempengaruhi bahwa mengajak kepada jemaat-jemaat untuk menolak kerasulan Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab pada bacaan kita mengambil judul kekhawatiran Paulus. Sedangkan dari sinode memberi judul mengorbankan diri. Kalau kita masuk dalam perikop yang ayat yang ke-11, di mana Paulus menegur jemaat-jemaat yang ada di Korintus, dengan kerendahan hatinya dia menyatakan dirinya bodoh. Karena apa? Dia menyatakan dirinya bodoh supaya orang-orang yang kena pengaruh ini, yang benci kepadanya, sebenarnya orang itulah yang bodoh. Karena orang bodoh itu hanya berpikir tentang kenyamanan diri sendiri dan merusak orang lain dengan kebodohannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini kita bisa lihat bahwa segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa itu diberikan kepadanya. Bisa kita bandingkan Bapak Ibu, kalau kita membaca di Kisah Rasul 22, ayatnya yang ke-17 yang saya bacakan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak membalas apa yang dilakukan orang-orang yang jahat itu kepadanya. Dia tetap merendahkan dirinya dan meyakinkan orang-orang itu seperti yang kita baca di ayat yang ke-12 dan ke-13, bahwa jemaat yang berada dalam pengaruh terhadap dirinya, Paulus kembali membangkitkan ingatan mereka terhadap yang telah dilakukan olehnya. Sehingga dengan penjelasan ini, mereka dapat memaafkan Rasul Paulus. Berkata maaf bukanlah hal yang tabu buat kita pribadi lepas pribadi. Tapi kadang-kadang kita bisa mengingatkan kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka rendah hati, agar tercipta suasana yang damai dan sukacita.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masuk ke perikop 14 dan 15, di mana Paulus siap dengan segala situasi yang ada di Korintus, sehingga tidak menjadi beban bagi jemaat-jemaat yang ada di sana, karena Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Dia tidak ingin dirinya mengambil untung akan profesi yang dijalaninya, dan rela berkorban untuk menjalankan setiap tugas yang dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah Paulus dengan kisah No Manson mungkin beda-beda tipis. Situasi, tempat yang membedakan mereka. Bagaimana kita mengaplikasikan ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana kita sebagai manusia, semua manusia itu diciptakan Allah segambar. Berarti dasarnya manusia itu adalah baik. Dan Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia untuk memiliki pemahamannya sendiri. Setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya dalam kehidupan ini, ada yang bertanggung jawab dan ada juga yang tidak. Bagaimana Bapak, Ibu, jemaat-jemaat yang ada di GPIB Cipecang ini di dalam pelaksanaan ibadah? Dalam situasi pandemi saat ini, gereja memberikan apa yang bisa diberikan kepada jemaatnya. Kita merasakan Bapak Ibu, beberapa bulan kita tidak bisa hadir dalam ibadah hari Minggu. Masing-masing dari kita jelas memiliki kerinduan. Kerinduan untuk berinteraksi dengan teman-teman kita, khususnya yang ada di Jemaat GPIB Cipecang, sektor 1 sampai dengan sektor 6. Tetapi dengan talenta yang kita miliki Bapak Ibu, jemaat-jemaat kita bersatu, memberikan sumbangsi mereka, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah melalui Zoom pada saat ini. Ini juga tidak mengurangi nilai ritual dalam peribadahan Bapak Ibu. Dan bagaimana juga kita sebagai jemaat? Apakah kita hanya berinteraksi hanya di lingkup gereja? Kira-kira saya rasa tidaklah kita berinteraksi hanya di lingkup gereja. Karena sebagai individu, keluarga, kita tinggal di masing-masing tempat kita, beradaptasi di lingkungan kita, berinteraksi dengan lingkungan kita, mengenal satu sama lain. Karena saudara yang terdekat adalah tetangga kita, Bapak Ibu. Kita harus menjadi garam dan terang bagi orang-orang sekitar kita. Sebagai tugas pengutusan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, di mana kita sebagai batu-batu penjuru untuk menyebarkan
ajaran kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, khususnya dalam lingkup keluarga kita. Bercermin dari apa yang dilakukan Paulus, Bapak Ibu, apa yang dapat kita pelajari dari kisah tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biasanya orang yang benar tidaklah takut. Dia pasti mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang bisa dapat kita rasakan dalam situasi dan kondisi yang di mana Paulus diutus di jemaat Korintus. Walaupun banyak hasutan kepadanya, banyak yang iri kepadanya, tapi dia tidak meladeni orang tersebut. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, sebagai jemaat-jemaat, ketika orang datang ingin menghasut kita, pastilah ada kepentingan yang diinginkannya. Boleh kita kembali kepada firman Tuhan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Yesus berkata, "Nyahlah kau iblis." Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Jangan mau kita dihasut oleh orang-orang yang mencari kepentingan, mencari keuntungan di dalam tugas dan pelayanannya, khususnya dalam jemaat Cipecang. Dan bagaimanakah dengan kita masing-masing, Bapak Ibu? Bersediakah kita berkorban? Pasti kita bersedia, Bapak Ibu. Pasti kita bersedia untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan talenta yang kita miliki masing-masing. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kerja tugas layan kita masing-masing, Bapak Ibu. Di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan, sebagai pelayan, maupun sebagai pelkat, unit-unit misioner, mari bersama-sama kita bangun jemaat kita, khususnya jemaat GPIB Cipecang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas walaupun Paulus mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusannya, ia tetap rela berkorban. Bahkan dirinya pun dapat bertahan melewati setiap tantangan yang ada. Paulus menunjukkan sikap sebagai seorang rasul yang memiliki cinta kasih yang sangat tulus. Ini didasarkan pada pengalaman hidupnya. Maka dari itu, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yang telah ditebus dosanya oleh Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita harus bisa memberikan cinta kasih kita juga kepada orang lain yang membutuhkan. Khususnya di masa-masa pandemi ini, yang jemaat-jemaat kita juga kita rasakan memberikan kepada lingkungan, atau lingkungan memberikan kepada jemaat kita. Di mana kasih
dari masing-masing kita dapat menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk menutup ibadah kita malam ini, mari kita buka Matius 5 ayatnya yang ke-11 yang saya bacakan. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 242. Oh kasih Allah yang besar. Oh kasih Allah yang besar, jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darah-Nya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya di surga terdengar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Di waktu di sela-sela kami untuk beristirahat, Engkau masih memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan ibadah rumah tangga, khususnya kami jemaat GPIB Cilacap. Terima kasih juga Tuhan atas napas hidup yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari tadi, sehingga kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami dari pagi hingga malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Dan kami juga berterima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami baca dan kami renungkan, di mana Engkau mengajarkan kepada kami untuk saling mengasihi antara sesama kami, khususnya di masa pandemi saat ini ya Bapa, di mana kami berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kami, dan juga mengorbankan sebagian daripada apa yang kami miliki agar orang-orang di sekitar kami dapat merasakan juga berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami renungkan.
Dan jadikanlah firman ini Bapa sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami ke depannya Bapa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Di malam ini kami bersama-sama Bapa dapat melaksanakan ibadah melalui daring ya Bapa. Kiranya Tuhan tetap mau menyertai kami, anak-anak-Mu di Jemaat GPIB Cipecang, untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan kami ya Bapa. Lingkungan di dalam rumah kami, lingkungan di dalam pekerjaan kami, juga di dalam gereja kami ya Bapa. Ya Tuhan, berkati juga para pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakil. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin kami di tingkat yang terendah di RT beserta wakilnya Bapak. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu kepada para pemimpin kami tersebut, agar kami dapat merasakan keamanan, kenyamanan di dalam segala kondisi yang ada pada saat ini ya Bapak. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan, untuk KMJ kami, Ibu Pendeta Wasti, di dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam melayani kami, jemaat-jemaatnya Bapak. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya dalam melayani kami, jemaat-jemaat yang ada di GPIB. Begitu juga dengan kami, para presbiter juga Tuhan, dimanapun kami berada pada saat ini Bapak. Tempat kami masing-masing, kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan dan juga kekuatan kepada kami dalam melayani, khususnya di sektor kami masing-masing ya Bapak. Berkati juga pelkat-pelkat, unit-unit misioner, sekretariat, pendeta-pendeta domisili, juga mereka yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah dalam ibadah rumah tangga ini Bapak. Berkati juga para janda, duda, yatim piatu, juga mereka yang miskin Bapak. Kunjungi mereka agar mereka juga merasakan bahwa Engkau ada untuk mereka ya Bapak. Tak lupa kami berdoa juga untuk mereka yang sakit dan dalam keadaan kondisi lemah tubuh ya Bapak. Baik di rumah sakit maupun di rumah mereka. Kiranya Tuhan mau melawat mereka, menyembuhkan mereka ya Bapak. Agar mereka juga kembali beraktivitas dan berkumpul bersama-sama kami di dalam ibadah yang ada di GPIB Jemaat Cipecang. Tak lupa kami berdoa juga untuk orang-orang yang sekitar kami ya Bapak. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka seperti Engkau juga memberkati kami masing-masing ya Bapak. Doa yang kurang sempurna ini ya Tuhan, hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Marilah kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Kita masuk dalam warta jemaat. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan untuk pelayanan kita seminggu ke depan. Yang pertama, diucapkan terima kasih untuk pelayanan firman pada malam hari ini, Bapak Penatua Baron Sitompul. Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dan juga bersama keluarga. Yang kedua, jadwal pelayanan ibadah keluarga minggu depan, 22 September 2021, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti I.S. Utosea Magani dan dengan pelayan liturgos Bapak Penatua Kristianto Risyanto. Yang ketiga, perihal pengadaan alat-alat live streaming. Saat ini guna menunjang peribadahan secara daring di gereja, dibutuhkan perlengkapan live streaming yang diantaranya berupa kamera video dan juga laptop dengan estimasi biaya untuk kedua perangkat tersebut sekitar 30 juta. Maka dari itu kami mengharapkan partisipasi jemaat kiranya bisa membantu gereja dalam bentuk uang ataupun barang sehingga ibadah dapat berjalan dengan lancar.
Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dalam pengadaan alat-alat live streaming tersebut. Demikian Warta Jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Yang indah bunga mawar yang putih melati, namun kau lebih indah dan suci abadi. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Aku mau iring di kau, aku mau ikuti kau, menjadi murid Tuhan kekal selamanya. Terpujilah namamu, Yesus Juru Selamatku. Hanyalah kepadamu ku serahkan diriku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Ibadah selesai.